Sa'i artinya usaha. Saya waktu manasik nanya sama jamaah, Bapak Ibu, nanti kita ke Safa, ke Marwah, namanya sa'i. Tahu arti sa'i? Lari Pak Ustadz. Usaha. Tapi bukan dari usaha itu Allah kasih. Bukan dari kaki yang lari itu Allah beri. Bukan dari tapak kaki hajar yang kokoh itu Allah kasih. Justru dari telapak kaki anak kecil yang belum bisa berdiri, hanya menggeserkan tumitnya. Tapi ceritanya jangan dipotong di ujung. Besok bapak nggak mau kerja, kamu nggak kerja, Allah kalau kasih dari tumit tapak kaki yang belum pandai berjalan. Iya, tapi ceritanya kamu potong. Di awalnya ada proses larinya dulu di tengah gurun pasir yang panas. Panasnya Makkah itu bukan seperti panasnya Cibinong. Cibinong panas Pak Ustaz? Dingin. Kok dingin? Kipas di belakang. Sendal swalu letakkan di atas gurun pasir Makkah 5 menit, bulat gulung. Begitulah panasnya. Makanya tapak kaki kita selama di kota Makkah, kota Madinah retak-retak, bawa pelembab. Insya Allah kita akan berangkat umroh bulan Februari, umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Ongkos tanggung masing-masing. Ada seorang perempuan mencari air di gurun pasir, tandus kering kerontang. Suaminya sudah pulang ke Palestina, dia anaknya. Dia lari ke Bukit Safa, tidak ada air. Naik ke Bukit Marwah, tidak ada air. Naik lagi ke Safa, tidak juga ketemu. Naik ke Marwah, tidak ketemu. Setelah itu dia kembali ke tempat anaknya. Ternyata Allah mau kasih air bukan dari tapak kaki yang lari, tapi dari tapak kaki yang belum pandai berjalan. Air itu keluar dari gesekan tumit anaknya yang belum bisa jalan ke gurun pasir yang panas. Dan Bapak Ibu sudah minum air itu. Air itu bernama air, kok air santri lagi? Ini udah selesai. Air Zam-Zam. Ibu yang lari-lari mencari air itu namanya Hajar. Anak kecil yang menangis itu namanya Ismail. Apa pelajarannya? Usaha. Anaknya Nabi, suaminya Nabi, tinggal di tanah suci. Hajar tidak mengangkat tangan, ya Allah, aku ini istri Nabi, aku ini ibunya Nabi, aku ini di tanah suci, turunkan air ya Allah. Enggak, dia naik ke Safa, dia naik ke Marwah. Jadi kalau ada hari ini laki-laki yang gagah perkasa tidak berusaha, berarti LGBT. Laki-laki yang tangguh, laki-laki yang sejati, dia berusaha. Malu dia dengan perempuan. Lari ke Bukit Safa, lari ke Marwah, berusaha, itu bahasa Arabnya sa'i. Sa'i artinya usaha. Saya waktu manasik nanya sama jamaah, Bapak Ibu, nanti kita ke Safa, ke Marwah, namanya sa'i. Tahu arti sa'i? Lari Pak Ustadz. Usaha. Tapi bukan dari usaha itu Allah kasih. Bukan dari kaki yang lari itu Allah beri. Bukan dari tapak kaki hajar yang kokoh itu Allah kasih. Justru dari telapak kaki anak kecil yang belum bisa berdiri, hanya menggeserkan tumitnya. Tapi ceritanya jangan dipotong di ujung. Besok bapak nggak mau kerja, kamu nggak kerja, Allah kalau kasih dari tumit tapak kaki yang belum pandai berjalan. Iya, tapi ceritanya kamu potong. Di awalnya ada proses larinya dulu di tengah gurun pasir yang panas. Panasnya Makkah itu bukan seperti panasnya Cibinong. Cibinong panas Pak Ustaz? Dingin.
Kok dingin? Kipas di belakang. Sendal swallow letakkan di atas gurun pasir Makkah 5 menit, bulat gulung. Begitulah panasnya. Makanya tapak kaki kita selama di kota Makkah, kota Madinah retak-retak, bawa pelembab. Insya Allah kita akan berangkat umroh bulan Februari, umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Ongkos tanggung masing-masing. Itu bukan sekedar perjalanan biasa, tapi itu adalah perjalanan spiritual antara seimbang ikhtiar, usaha, doa, tawakal, dan ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah tidak dapat air, apakah komplain itu Hajar, marah kepada Allah? Aku sudah lari ke sana, kenapa air tidak ada? Tidak ada. Air itu datang setelah dia ridho menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasang pancing, ambil bambu, ikat dengan tali pancing, pasang mata kail pancing, ambil umpannya, ada cacing, ada macam-macam, letakkan di kolam, letakkan di sungai. 10 pancing dipasang. Pasang pancing yang pertama, umpannya hilang. Pasang pancing yang kedua, pancingnya hilang. Pasang pancing ketiga, semuanya hilang. Husnuzon kepada Allah, pulang ke rumah. Tak lama datang orang mengetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi saya beli ikan di pasar, kebanyakan masaknya saya antar ke kamu. Rupanya hari itu Allah mentakdirkan kita bukan dapat ikan mentah, tapi dapat ikan matang. Husnuzon kepada Allah. Ustaz udah ngalami? Belum, cerita aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang saya dari Maroko ke Jeddah, ongkosnya 3.000 dirham, mata uang Maroko dirham. Tiketnya cuma saya beli sampai Jeddah. Dari Jeddah ke Indonesia saya tak beli. Saya pun melaksanakan ibadah haji tahun 2007. Siapa yang haji 2007? Berarti sama kita waktu itu, cuman belum kenal. Selesai haji saya cari tiket yang paling murah. Tiket paling murah Royal Brunei Airlines. Saya pun terbang ke Brunei Darussalam 2007. Sampai di Brunei Darussalam ketemu sama guru saya. Kata dia, buat surat lamaran kerja. Saya buat surat lamaran ke universitas anu, ke sekolah anu, ke pondok tahfiz anu, ke kantor menteri agama, ke dewan fatwa, ke madrasah. Semua suratnya 17 surat lamaran. Filenya masih ada, saya simpan di laptop sekarang. Kalau mau minta contohnya nanti saya kasih. 17 surat. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Satu pun lamaran itu tak ada yang diterima. Hari berganti, musim berubah. Tahun 2017 saya diundang. Mereka dapat nomor saya ketika seluruh moge kumpul di Bandung. Salah satu orang moge ini ketemu sama orang Bandung, minta nomor Ustaz Somad, dapat nomor timnya. Jadi yang bawa saya ke sana bukan Ustaz, moge, motor gede. Sampai di sana saya tausiah di masjid. Dibisikkan ke saya, Ustaz Somad, iya, sama kayak gini juga, cuman nggak disebutkan. Di bawah itu ada 5 menteri, Ustaz. Menteri olahraga, menteri perumahan, menteri pertahanan, jenderal bintang 4, menteri dalam negeri, menteri lupa. Fotonya ada di rumah, saya pajang besar-besar untuk nakutin tamu. Di atas itu saya tersenyum. Begitu Allah mudahnya membolak-balikkan, innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Tak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kau datang Abdul Somad 17 surat lamaran tak ada diterima.
Sekarang kau datang, 5 menteri bisa duduk mendengarkan tausiah ceramahmu. Tahun 2020 bulan Januari ditandatangani surat 1 lembar, dibuat di bawah Januari, diserahkan ke saya Februari. Sebulan saya sebelum datang surat itu sudah ditandatangani. Abdul Somad diangkat sebagai visiting professor di University Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Ada di rumah, asli, tidak palsu. Nanti saya posting yang ragu. Tapi prosesnya panjang, bukan ujuk-ujuk pulang langsung digelar karpet berwarna merah, tola'al badru alaina. Allah mau lihat kerja keras, keseriusan kita. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita. Jadi Al-Quran itu isinya banyak kali cerita. Ada seorang perempuan baru melahirkan anak, tidak bisa melahirkan di rumah karena semua orang menuduh dia berzina. Punya suami, tak ada suaminya. Lalu kemudian dia pun melahirkan anak di bawah pohon korma. Setelah anaknya lahir, bersandar di sebatang pohon korma. Lalu apa kata Allah? Wa huzi ilaiki bijiz'in nakhlati. Goncangkan belakang pundakmu ke pohon. Di halaman masjid kita ada ditanam pohon kurma. Ada. Nanti kalau pohon kurmanya sudah berbuah, saya minta ibu setelah melahirkan anak, bapak 10 orang yang laki-laki yang gagah-gagah perkasa, ajak bapak Babin sama bapak Babin Kamtipmas menggoncang batang pohon kurma itu. Tidak akan jatuh. Kurma masih sepupu sama sawit, lebih besar dari batang pohon kelapa karena dia bersayap-sayap. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati. Goncangkan pundakmu ke belakang pohon kurma. Perempuan baru melahirkan anak, tidak bisa berdiri, sedang duduk, disuruh Allah menggoncangkan pundaknya ke batang pohon kurma. Tusaqit alaiki rutaban janiyah, akan gugur buah kurma. Perempuan yang bersandar itu namanya Maryam. Laki-laki yang digendong itu namanya Isa. Tempat peristiwa itu terjadi namanya Palestina. Mudah-mudahan Allah memerdekakan Palestina dari Israel. Kenapa Allah tidak katakan langsung kepada Maryam, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau gunakan kun fayakunnya, jangankan pohon batang kurma, pohon kurmanya tumbang sekalian. Tapi Allah mau ajarkan, walaupun kau lemah, baru melahirkan anak, baru meregang nyawa, darah keluar. Nanti kalau saya ceritakan bagaimana sakitnya mengandung dan melahirkan ini, ibu-ibu di atas komplain, kayak Ustadz pernah aja. Tapi ibu yang mengandung 9 bulan 10 hari, di Cibinong ngandung masih 9 bulan 10 hari. Di tempat lain udah 4 bulan, diskon. Tusaqit alaiki rutaban janiyah, gugur buah korma. Korma itu matang pada bulan Juli dan Agustus. Bulan Desember tidak ada buah korma, putihnya pun tak ada, jangankan korma matang. Itulah pendapat Ahmed Dedat yang ahli debat. Nama lembaganya IPCI, Islamic Propagation Center International, Durban, South Afrika Selatan, yang mengatakan Nabi Isa lahir bulan Juli atau Agustus. Kenapa? Karena buah kurma jatuh dari atas sedang manis-manisnya. Memang Allah itu luar biasa. Pada musim dingin, buah-buahan yang berbuah justru jeruk.
Karena ketika jeruk itu dimakan, perut kita menjadi hangat, badan hangat, sehat. Tapi pada musim panas, kering kerontang, yang berbuah adalah korma, anggur, semua buah-buahan. Karena pada saat musim panas, orang perlu makanan, susah mencari nafkah, di situ diberikan Allah, keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidup ini ikuti aja cara Allah, sesuai dengan yang kita inginkan. Alhamdulillah, ini banyak anak-anak muda nih pengen betul nikah dengan juleha, sampai dimintanya, ya Allah nikahkan aku dengan juleha. Ternyata juleha diambil orang lain. Tidak ada cara lain kecuali ridha bahwa Allah sediakan yang lebih baik daripada itu. Rupanya Allah mau carikan yang lebih solehah, yang lebih kaya, yang lebih cantik. Karena kalau kau nikah dengan juleha, kau tidak tahan. Kenapa? Karena juleha itu juru sembelih halal. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang banyak orang tidak bisa dibedakan dia yang Tuhan atau Allah. Dia paksa Tuhan untuk mengikut keinginannya. Kalau Allah tidak mengikuti keinginannya, dia ngambek. Akhirnya nggak sholat lagi. Pasti tanya, kok kenapa nggak sholat? Kemarin saya minta nggak dikabulkan Pak Ustadz, saya ngambek dulu. Sebetulnya kau sudah mengangkat dirimu jadi Tuhan. Jadi orang ini bukan musyrik lagi, musyrik kuadrat. Semusyrik-musyriknya Abu Jahal, Abu Lahab, dia masih menyandingkan ada Tuhan lain. Ada Allah, tapi dia buat Tuhan lain. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, ada Jibti, ada Tauhud, ada Naham. Orang zaman sekarang enggak. Tuhan tetap Allah, tapi dia angkat satu lagi menandingi Tuhan siapa? Dirinya. Kalau Allah menyetujui doanya, dia berdoa. Selesai sholat Jumat, orang berdoa, dia pergi. Terus ditanya, kok enggak doa? Alah, doa yang lama aja belum dikabulkan, ngapain ditambah? Loh, itu kayaknya ceramah itu tepatnya untuk yang ngomong. Kami tadi lihat Ustadz Somad begitu salam langsung pergi. Saya mau sholat jamak takdim, saya musafir. Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Itu juga usaha. Saya menjelaskan segala tindak tanduk perbuatan saya, ini usaha. Kok setelah saya berusaha tetap diisukan juga, saya mesti ridho. Kalau saya tidak ridho, asam lambung naik, gula darah naik, jantung koroner naik. Yang turun itu cuma satu, asam urat.